Halo teman-teman semua, kali ini gue akan ngelanjutin series The Last of Us episode 3. Episode kemarin bercerita tentang perjalanan Tess, Bill, dan Joel yang berakhir dengan pengorbanan Tess yang sudah terpapar virus zombie. Ellie dan Joel melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Ellie ke markas Firefly berikutnya. Seperti apa petualangan Joel dan Ellie selanjutnya? Tanpa banyak babi bu, langsung aja kita mulai. Selamat datang di Clue Film. Di saat Joel dan Ellie yang telah berjalan meninggalkan kota Boston ke wilayah barat sepanjang 10 mil di kala pagi yang hening, Joel yang masih berduka akibat pengorbanan Tess sedang berada di pinggir sungai. Di saat menemui Ellie, Joel yang masih merasa bersalah menyesali akan keputusannya mengantarkan Ellie dan membuat Tess tewas. Nampak terlihat duka yang mendalam di raut wajah Joel. Menyadari itu, Ellie mengatakan jika semua ini adalah keputusan mereka sendiri untuk mengantarkan Ellie ke markas Firefly. Ellie berharap Joel tidak menyalahkannya atas apa yang menimpa mereka saat ini. Seakan Ellie menegaskan jika Joel harus tetap fokus pada rencana Merlin. Setelah itu, Ellie dan Joel segera melanjutkan perjalanan mereka ke tempat Bill dan Frank. Di perjalanan, Ellie yang tetap memaksa Joel agar diperbolehkan menggunakan senjata api. Ellie merasa pantas untuk menggunakan senjata itu, namun Joel lantang menentang Ellie. Sampailah mereka tiba di suatu tempat peternakan yang bernama Cumberland. Terlihat tempat tersebut terbengkalai dan sudah tidak berpenghuni cukup lama. Mengingat Joel adalah penyelundup senjata, ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana Joel menyembunyikan cadangan beberapa perbekalan dan persenjataan. Di dalam, Ellie tertarik dengan salah satu dingdong rusak berlabel Mortal Kombat, dan dia menjelaskan jika dia memiliki teman yang mengetahui segala sesuatu tentang permainan itu. Sepertinya Ellie memiliki teman baik yang cukup dekat dengan Ellie sebelum terjadi wabah virus itu. Saat Joel sibuk membuka sesuatu, Ellie mencoba memeriksa ruangan lain untuk mencari barang yang mungkin bisa bermanfaat untuk mereka di perjalanan. Saat Ellie berada di suatu ruangan dan mencari sesuatu, sesaat dia terdiam karena melihat sebuah pintu ruangan bawah tanah. Saat Ellie membuka pintu tersebut, terlihat ruangan yang begitu gelap, dan Ellie seakan ragu untuk masuk ke ruangan tersebut. Dengan mengumpulkan keyakinan, Ellie masuk untuk memeriksa ruangan itu. Setibanya dia di dalam ruangan itu, Ellie mencoba menyelusuri ruangan itu. Tak lupa, dia meletakkan tempat sampah tepat di bawah lubang agar dia bisa keluar secepat mungkin dari ruangan tersebut. Saat Ellie menemukan sebuah pembalut wanita dan mencoba meraihnya, tiba-tiba dia mendengar suara yang berada di dekat dia. Seketika itu membuat Ellie terkejut. Di saat Ellie mencoba mencari keberadaan monster zombie itu, dia melihat seekor zombie yang terjebak di antara reruntuhan. Saat melihat monster zombie itu bergerak, Ellie terkejut dan waspada, takut jika zombie tersebut bisa bangkit dan menyerang dia. Melihat zombie itu tidak berdaya terjebak reruntuhan, Ellie mendekat dan menyayat kepala zombie itu dengan pisau, dan akhirnya membunuh monster zombie itu. Joel juga menyimpan senjata yang telah dia bawanya selama ini di sana, karena Joel menyadari jika amunisi pada senjata tersebut sudah habis. Dirasa cukup menyiapkan perbekalan, segera Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan. Lalu, perjalanan mereka terhenti saat melihat sebuah bangkai pesawat, dan terlihat bangkai pesawat tersebut sudah lama berada di bukit tersebut. Dengan lugu, apakah Joel pernah berada di pesawat tersebut? Lalu Joel mengatakan jika dia beberapa kali terbang menggunakan pesawat tersebut. Mendengar jawaban itu,
Ellie merasa Joel adalah orang yang sangat beruntung karena bisa hidup menemani Ellie saat ini. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, Ellie bertanya, bagaimana kronologi menyebarnya virus tersebut dan akhirnya menyebar di semua wilayah di dunia. Dia juga mengira jika yang pertama menyebarkan virus tersebut adalah seekor monyet. Dan di sekolah Fedra, Ellie tidak diajarkan apapun tentang virus itu. Ellie juga berpendapat jika pemerintah Fedra gagal dalam mencegah pandemi karena virus itu secara buas menyebar di semua wilayah Amerika, bahkan dunia. Joel menerangkan jika penyebaran virus itu diakibatkan oleh virus Cordyceps yang bermutasi dari sebagian bahan dasar makanan seperti tepung dan gula yang telah berkontaminasi, yang itu membuat penyebarannya masif dan tak terkendali karena sudah dijual di mana-mana di seluruh dunia. Dan jika ada orang yang mengonsumsi makanan itu, orang tersebut akan terpapar virus itu hanya dalam hitungan jam. Di saat Joel memutuskan untuk melewati hutan, dia menyuruh Ellie untuk melewati jalan lain. Dengan keras kepala, Ellie beranjak pergi mendului Joel dan ingin bersama Joel melewati hutan tersebut. Tapi di tengah jalan, suasana berubah hening. Saat Ellie melihat kuburan massal yang dimana di sana terdapat banyak tengkorak manusia, dan Joel menjelaskan jika mereka tidak terinfeksi virus Cordyceps. Mendengar itu membuat Ellie terpukul dan bersedih. Joel mengungkap jika mereka sebenarnya akan pergi ke zona karantina karena zona karantina itu tidak cukup untuk menampung orang-orang tersebut, yang akhirnya mereka melenyapkan semua orang yang berada di luar zona karantina. Lalu scene diperlihatkan di 30 September 2003. Terlihat seseorang mengawasi warga yang akan diungsikan ke zona karantina dengan CCTV. Pria ini bernama Bill. Di saat warga itu mulai meninggalkan wilayah tersebut, Bill keluar untuk memeriksa keadaan di sekitar rumahnya dengan membawa sebuah senjata. Melihat kondisi wilayah daerahnya kosong karena ditinggalkan oleh semua orang, dia bergegas menziarah wilayah tersebut dengan mengambil bahan makanan, senjata, dan perlengkapan lain untuk bertahan hidup. Sesampainya di rumah, Bill segera menyiapkan semua perlindungan dan jebakan di wilayah tersebut dengan memasang sensor alarm, memasang berbagai jebakan, dan menambah CCTV di daerah tersebut. Bisa dikatakan jika Bill adalah seseorang yang pintar merancang semuanya dengan matang. Seolah dia memang sudah berniat untuk tetap tinggal dan bertahan hidup dari serbuan monster zombie yang ada di luar. Sampai di suatu ketika, saat dia sedang makan, terlihat zombie yang mengenai jebakannya yang terpantau dari CCTV. Singkat waktu, setelah 4 tahun kemudian, pada tahun 2007, dia mendapati sesuatu yang masuk di dalam jebakannya. Langsung dia memeriksa ke tempat tersebut. Dan saat melihat isi dari lubang jebakannya, dia mendapati jika ada seorang pria loh, bukan wanita. Kondisi pria tersebut berantakan. Lalu Bill memindainya dengan alat yang sudah disiapkan untuk memastikan dia tidak terpapar. Mengetahui jika pria tersebut belum makan 2 hari lamanya, dia berjanji jika dia tidak akan menceritakan kepada orang lain. Bill takut jika semua orang yang berada di luar masuk ke wilayahnya untuk meminta makan. Dia mencoba memohon, dan pada akhirnya Bill luluh dan mengizinkan dia masuk untuk memberinya makanan. Pria tersebut bernama Frank. Di rumah, Bill menjamu Frank dengan baik, memberi makan Frank, dan mempersilahkannya untuk beristirahat. Setelah mereka selesai makan, Frank melihat piano kuno dan mencoba untuk memainkannya. Saat Frank bermain piano itu dengan penuh percaya diri, melihat itu, raut wajah Bill kecewa
seakan dia tidak suka dengan lantunan nada yang dimainkan Frank, dan dia mencoba menegur Frank. Lalu Frank mempersilahkan Bill untuk memainkan piano itu. Saat Bill memainkan piano tersebut, di setiap nada membuat Frank terkesima melihat Bill terasa menghayati lagu itu. Seketika, itu membuat Frank terdiam. Frank bertanya, "Siapa wanita yang Anda maksud?" Lalu Bill menjawab, "Jika dia bukanlah seorang wanita." Lalu, suasana menjadi hening di antara mereka. Dan mereka akhirnya, sudahlah. Skip. Dan hari demi hari, mereka lalui bersama dengan indah. Pada akhirnya, mereka kedatangan tamu, yaitu Tess dan Joel. Bentar, gue gagal fokus ngelihat Tess yang masih muda. Cakep ya? Hehe. Oke, lanjut. Saat Frank mengajak Tess untuk menunjukkan sesuatu, suasana hati Bill kacau dan tidak senang melihatnya. Frank terlalu dekat dengan Tess. Melihat itu, Joel pun mengerti. Saat Tess dan Joel pergi, Joel memberitahu Bill jika Fedra tidak akan datang sini. Bill harus berhati-hati dengan perampok bersenjata. Mereka beroperasi di malam hari dengan senyap, dan mereka bisa menghancurkan pengamanan yang dibuat Bill. Lalu hari demi hari, mereka lalui bersama, selayaknya adik dan kakak. Mereka juga sering bermain pedang-pedangan di malam hari. Suatu ketika, di tengah malam, ada beberapa ledakan di sekitar rumah mereka. Sadar akan Bill yang tidak berada di dalam kamar, Frank terbangun dari tidur dan berlari keluar. Sesampainya Frank di luar, dia melihat Bill yang berada di luar sendiri menghadapi sekumpulan perompak yang berada di luar pagar. Perompak itu silih berganti terbakar dan tersetrum aliran listrik dari perangkap yang dipasang Bill. Di saat Bill melarang Frank untuk ikut membantu, Bill tertembak di bagian perut. Saat mengetahui itu, Frank segera membawa Bill untuk masuk ke rumah dan mengeluarkan peluru yang ada di perut Bill. Situasi panik, dan Frank berusaha menenangkan Bill. Tapi Bill malah meminta Frank menelpon Joel. Singkat waktu, saat 10 tahun berlalu, Frank dan Bill yang saat ini sudah tua. Frank sudah lumpuh yang mengidap penyakit Parkinson dan sedang menggunakan sepatu roda. Maksudnya kursi roda. Akibat sakit yang diderita, Frank sekarang juga mengonsumsi obat-obatan, dan Frank juga memiliki hobi melukis. Dengan Bill yang masih sibuk untuk merawat tanaman. Di saat Bill terbangun dari tidur, dia kaget melihat Frank yang duduk di kursi roda. Frank mengatakan kepada Bill, jika ini adalah hari terakhir dia ingin menghabiskan hari terakhirnya bersama Bill. Raut wajah Bill seketika itu menjadi murung. Dia kalut dan selalu memikirkan Frank. Bill adalah keluarga terindah yang diberikan oleh Tuhan selama hidupnya. Mereka sudah melewati hari buruk bersama. Di hari terakhir ini, Frank ingin melewati hari terindah bersama Bill. Mulai dari memasakkan Frank roti, pergi ke butik, lanjut dengan berdoa di tempat ibadah. Sungguh keluarga yang harmonis. Serta Frank menyuruh Bill untuk memasukkan obat keabadian ke dalam minuman Frank. Di malam hari, di mana Bill akan memasukkan obat keabadian ke dalam anggur Frank, dan Frank mulai meminum arak itu. Disusul Bill setelah itu. Pembicaraan kekeluargaan mereka begitu intens. Frank bersyukur telah bertemu Bill selama ini dan berterima kasih kepada Bill. Lalu Bill beranjak mengantarkan Frank pergi ke kamar. Dan scene berpindah pada Joel dan Ellie yang sudah berada di daerah Bill dan Frank. Melihat kondisi rumah Bill sepi, Joel memeriksa di setiap ruangan,
Lalu Ellie menemukan sebuah surat dari Bill untuk Joel di meja makan. Saat Joel menemukan Ellie membacakan surat itu yang ditulis Bill di tanggal 29 Agustus 2023 yang berisi tentang perasaan Bill selama ini menjalani hari demi hari di rumah ini bersama Frank, orang yang begitu spesial bagi Bill dan menjadi kakak yang baik bagi Bill. Bill juga melarang Joel untuk masuk ke dalam kamarnya, dan Bill meninggalkan kendaraan, senjata, dan berbagai peralatan untuk melindungi Tess. Mendengar itu, Joel terdiam. Raut kesedihan pun terpancar di wajah Joel yang teringat akan pengorbanan Tess. Setelah Joel tenang, dia memberitahu Ellie agar tidak berulah dan tidak memperlihatkan kondisi yang dialami Ellie saat ini. Joel takut terjadi sesuatu hal buruk menimpa Ellie. Joel juga mengatakan agar tidak mengungkit masalah Tess lagi. Lanjut mereka menuju ruangan bawah tanah untuk mempersiapkan senjata dan perbekalan lainnya. Di saat menyiapkan perbekalan, Ellie melihat sebuah senjata di dalam laci. Tanpa sepengetahuan Joel, Ellie membawa senjata itu dan mereka pergi meninggalkan wilayah itu dengan mobil yang berada di garasi. Dan diiringi lagu yang indah, dan film pun berakhir. Akhir yang indah kan episode 3 ini teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian menilai episode ini kurang seru, atau mungkin sangat tidak tertarik karena mengandung unsur pelangi di kisah Frank dan Bill kan. Ada pro dan kontra pada episode ini. Coba deh, lihat episode ini dari sisi yang berbeda. Menurut Mimin, jika kalian memandang sesuatu dari berbagai angle yang berbeda, mungkin teman-teman akan mendapatkan makna lain dari cerita episode 3 ini. Berbeda dengan cerita di dalam gamenya, yang menceritakan Frank bunuh diri akibat frustasi menghadapi zombie yang terus menyerang. Mungkin di episode ini, sutradara sengaja mengekspos kehidupan Bill dan Frank agar mengubah sifat Joel yang sebelumnya terlalu keras terhadap Ellie dan seolah-olah tidak menganggap Ellie, menjadi menganggap Ellie dan patut untuk dilindungi. Setelah mereka membaca surat dari Bill, dilihat juga banyak kesamaan antara Ellie dan anaknya Sarah. Di game, Ellie juga memiliki teman baik yang bernama Riley Abel. Semoga cepat diperlihatkan di episode selanjutnya tentang kisah Ellie dan Riley. Overall sih, Mimin nilai bagus sih episode ini dari sisi yang berbeda. Walau Mimin kurang setuju dengan menceritakan unsur pelangi di dalam film, tapi hak semua orang bebas berkomentar. Bagaimana petualangan Ellie dan Joel berikutnya? Bagaimana pendapat kalian untuk The Last of Us episode 3 ini? Support Clue Film dengan subscribe dan like. Tetap pantengin Clue Film. Saya Ego. Terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Muchas gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.